Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan membahas standar dan pengujian sifat fisik semen Portland. Nah, di semen Portland itu sendiri harus diuji kehalusan, setting time atau waktu pengikatan, soundness, dan uji kuat tekan. Karena kualitas semen sangat menentukan dalam produksi beton yang baik. Oleh karena itu, dalam pembuatan semen memerlukan kontrol yang ketat. Sejumlah tes tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa semen memiliki kualitas yang diinginkan dan sesuai dengan persyaratan standar nasional relevan. Nah, di sini saya akan membahas tentang uji coba soundness. Sebelum itu kita harus tahu dulu. Sebelum itu kita akan mengetahui dulu apa itu pengujian kehalusan, setting time, dan uji kuat tekan. Soundness dan uji kuat tekan. Nah, apa sih gunanya di uji kehalusan? Jadi, di uji kehalusan itu untuk melihat kecepatan reaksi hidrasi semen Portland. Maka jika bertambah halus ukuran partikel semen, maka akan bertambah besar hidrasi dari semen tersebut. Begitu pula sebaliknya, jika ukuran partikel semen semakin kasar, reaksi hidrasi akan berjalan semakin lambat. Waktu pengikat waktu atau setting time yaitu waktu yang dibutuhkan pasta semen dari mulai ditambahkan air sampai dengan didapatkan semen yang keras dan tidak dapat dibentuk lagi, atau disebut initial setting atau disebut setting time. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu, sebelum kita menguji soundness, kita harus mengetahui dulu apa itu pengujian soundness. Nah, pengujian soundness itu sendiri adalah pemuaian pada semen. Pengujian soundness untuk mengetahui bahwa tidak ada perubahan volume yang besar pada pasta. Jadi pemuaian tersebut dicek agar pemuaian itu tidak terlalu besar. Nanti akan berdampak pada semen. Pemuaian tersebut disebabkan oleh reaksi antara freelime, magnesium, dan kalsium sulfat. Pemuaian tersebut dapat menyebabkan kualitas semen kurang baik atau kurang bagus. Nanti kalau semakin besar pemuaiannya itu akan berdampak pada pembuatan beton. Karena itu kita harus mengecek agar semen tersebut tidak terlalu besar pemuaian volumenya. Nah, sekarang kita akan melihat cara pengecekan dari soundness. Nah, SWP pemuaian dengan autoclave di PT Solusi Bangun Indonesia. Mula-mula 650 gram semen atau sampel ditimbang dulu dan ditambahkan dengan sejumlah air. Dibuat adonan atau pasta terlebih dahulu. ASTM C305-65. Kemudian adonan dimasukkan ke dalam cetakan. Jadi setelah dibuat pasta, adonan tersebut dicetak atau dimasukkan ke dalam cetakan untuk dicetak. Mula-mula setengah bagian dari cetakan diisi adonan lalu dikompakkan. Jadi pengisiannya tidak boleh sekaligus lah.
Jadi pengisiannya itu dilakukan setengah dulu, lalu dikompakkan, dihentak-hentakkan, menekan sehingga cetakan dapat terisi adonan sepenuhnya. Jadi sampelnya itu atau adonannya itu merata, tidak berrongga. Setelah bagian yang lain dari cetakan diisi adonan, lalu ditambahkan lagi dengan cara yang sama. Kemudian, kelebihan adonan pada bagian atas, cetakan dikurangi dan permukaan cetakan diratakan dengan alat semacam pisau dengan gerakan mengiris-ngiris tegak lurus permukaan. Jadi setelah adonan kedua ditambahkan, maka dia harus diratakan atau dirapikan dengan pisau secara mengiris-iris tegak lurus permukaan agar permukaan itu rata dan padat. Selama melakukan persiapan ini, sebaiknya memakai sarung tangan dari karet. Nah, kita akan lanjut ke langkah berikutnya. Setelah selesai mencetak, cetakan lalu disimpan di tempat yang lembab, paling sedikit selama 20 jam. Jadi, setelah adonan tersebut dicetak, sudah dibuat dan dicetak, adonan tersebut harus disimpan di tempat yang lembab. Yang paling sedikit kurang lebih selama 20 jam. Jadi, bila kurang dari 24 jam, benda uji spesimen yang sudah diangkat dari cetakan, maka benda uji itu harus dibiarkan terlebih dahulu di tempat yang lembab sampai saatnya diuji. Jadi, benda uji tersebut tidak boleh langsung setelah dibuat atau dicetak, tidak boleh langsung diuji, harus dibiarkan terlebih dahulu di tempat yang lembab sampai waktu pengujian. Nah, setelah 24 jam, kurang lebih 30 menit dari saat dicetak, benda uji diangkat dari cetakan dan dikeluarkan dari tempat lembab. Kan tadi udah dicetak, dibiarkan selama 30 menit. Nah, baru setelah itu dikeluarkan di tempat lembab untuk diukur atau diukur panjang pemuaiannya, lebar pemuaiannya, dan dimasukkan ke dalam autoclave pada suhu kamar. Sedemikian rupa, seluruh benda uji dapat terkena uap air jenuh atau saturated steam. Autoclave harus diisi air yang cukup dengan suhu 200 Celcius sampai dengan 280 Celcius, yaitu untuk menghasilkan uap air jenuh. Biasanya 7% sampai 10% bagian dari volume autoclave harus terisi air. Jadi tidak boleh kurang dari 7% lah. Untuk mengeluarkan udara dari dalam autoclave, fan valve dibiarkan terbuka sampai uap air mulai keluar. Jadi setelah dimasukkan ke autoclave ini, katup atasnya itu buat pengeluaran uap air itu harus dibuka agar uap airnya itu keluar. Nah, kemudian valve ditutup atau katupnya ditutup dan suhu autoclave dinaikkan sampai tekanan uap air mencapai 295 PSI dalam waktu 45 sampai dengan 75 menit dari saat suhu mulai naik. Jadi, kalau uapnya sudah keluar, valvenya ditutup kembali
dan diatur suhunya itu dinaikkan sampai dengan 295 PSI. Dan lama waktunya itu 45 sampai 75 menit dari waktu suhu mulai dinaikkan. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian lanjut lagi. Tekanan 295 kurang lebih 10 PSI dipertahankan selama 3 jam. Jadi tekanannya yang 295 itu dipertahankan selama 3 jam. Tidak boleh diubah dulu selama 3 jam. Pemanasan dihentikan dan autoclave didinginkan sampai tekanannya dalam waktu 1 sampai setengah jam. 1,5 jam menjadi 10 PSI. Kemudian tekanan diturunkan lagi sampai sama dengan tekanan atmosfer dengan cara membuka fan valve pelan-pelan. Jadi untuk menurunkan tekanan itu fan valve-nya dibuka secara pelan-pelan. Biar sama dengan tekanan atmosfernya. Autoclave dibuka dan benda uji diambil, lalu dimasukkan dalam air yang suhunya di atas 900 derajat Celcius. Jadi setelah dibuka atau setelah dimasukkan ke autoclave, setelah didinginkan, itu sampelnya tersebut yang sudah dibentuk itu diangkat dan dimasukkan ke dalam air atau direndam dalam air yang suhunya di atas 900 Celcius. Dinginkan dengan menambahkan air dingin sehingga dalam waktu 15 menit suhunya turun sampai di bawah 230 Celcius. Nah, pertahankan suhu 230 Celcius tersebut selama 15 menit. Jadi sebelum dikeringkan itu pertahankan dulu suhunya selama 15 menit dengan suhu 230 Celcius. Nah, kemudian keringkan permukaan benda uji dan diukur lagi berapa panjangnya sekarang. Jadi setelah dikeluarkan atau dikeringkan, maka permukaan benda ujinya itu harus diukur lagi untuk melihat berapa pemuaiannya atau berapa panjangnya sekarang. Berapa materialnya itu atau sampelnya itu bertambah panjang. Selisih panjang antara benda uji sebelum dan sesudah di autoclave merupakan akibat dari adanya autoclave expansion dan dinyatakan sampai 0,01 derajat. Bila panjangnya berkurang, maka dinyatakan dengan tanda negatif. Nah, kita lihat lagi dari pengujian dengan metode ASTM C15105. Menetapkan uji autoclave yang sensitif terhadap magnesia bebas dan kapur bebas. Di sini, spesimen pasta semen rapi dengan panjang yang diketahui dipulihkan dalam udara lembab selama 24 jam. Dan kemudian dipanaskan dengan uap bertekanan tinggi 2 MPa sampai atau 295 PSI selama sekitar 1 jam, sehingga suhu 216 derajat Celcius atau 420 derajat Fahrenheit tercapai. Setelah mempertahankan suhu itu dan tekanan selama kurang lebih 3 jam, selanjutnya autoclave didinginkan sehingga tekanan berhenti dalam 1,5 jam dan spesimen didinginkan dalam air hingga 23 derajat Celcius atau 73 derajat Fahrenheit dalam 15 menit.
Setelah 15 menit, lebih lanjut, panjang spesimen diukur. Ekspansi akibat autoklaf tidak boleh melebihi 0,8% dari panjang operasionalnya. Jadi kalau misalnya melebihi 0,8% itu pemuaiannya itu sudah terlalu besar. Jadi tidak bagus untuk ketahanan semen nanti. Nah, inilah guna untuk pengecekan soundness. Nah, sekarang saya akan membahas sedikit tentang pengujian kuat tekan. Apa sih pengujian kuat tekan itu? Pengujian kuat tekan itu menguji atau menentukan kuat tekan mortar semen hidrolis dengan menggunakan cetakan kubus berukuran sisi 50 mm. Jadi kalau di PT SBI itu kuat tekan itu dibagi ada dua pengecekan. Ada pengecekan kuat tekan dari mortar dan kuat tekan dari beton itu sendiri. Nah, kalau pengecekan mortar, uji tekan mortar itu berguna untuk melihat kuat tekan dari semen itu sendiri sebelum dicampur dengan kerikil-kerikil atau bahan lainnya. Nah, kalau misalnya kuat tekan beton itu diuji untuk melihat seberapa besar ketahanan beton tersebut jika digunakan di lapangan atau di luar ruangan. Jadi seberapa tahankah kuat beton tersebut jika berada di luar ruangan atau di lapangan. Nah, mengacu pada ASTM C109 atau 109M02, Standard Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortar. Jadi pengecekan tersebut sangat dibutuhkan untuk melihat seberapa bagus kekuatan semen dan pemuaian seberapa halus, karena kehalusan semen itu sendiri sangat berpengaruh terhadap hidrasi semen Portland. Maka dari itu sebelum semen dibuat atau dibuat beton itu harus dicek dulu kehalusan dari semen, setting time dari semen, soundness, dan uji kuat tekan. Nah, di bagian pengujian kuat tekan nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Saudara Ilham. Ini saya sebenarnya membahas tentang apa itu uji kuat tekan. Nah, mungkin cuman sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang kurang mohon maaf, dan yang kurang jelas di bagian kuat tekan nanti akan dijelaskan lagi di slide selanjutnya oleh Saudara Ilham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.